Bab 4306 orang yang diperhatikan. Setiap orang yang hadir ingin membunuh Eric Kin. Eric Kin berhasil melarikan diri dari sana dengan tidak mudah. Bagaimana dia bisa kembali untuk mencari kematian? Karena aku berani berbicara, aku secara alami memiliki caraku sendiri. Menghadapi keraguan tetuamu, Kenny Gu hanya tersenyum ringan. Melihat bahwa Kenny Gu sepertinya memiliki rencana, tidak hanya tetuamu, klan naga sisik, dan juga tetua Cui sedikit terkejut, bahkan mereka juga tidak tahu dalam keadaan seperti ini, bagaimana Kenny Gu bisa membuat Eric Kin kembali. Kenny, apakah kamu sudah punya strategi yang bagus? Tetua Cui berkata. Itu bukan strategi yang bagus dan aku tidak bisa menjamin itu akan berhasil. Tapi karena semua orang tidak berdaya, kita harus mencoba metode apapun, bukan? Kata Kenny Gu. Semua orang juga mengangguk, sekarang mereka telah menemui jalan buntu dan itu benar-benar tidak ada cara lain lagi. Lagi pula, kita tidak berdaya dengan orang ini dan juga tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Kenny Gu tersenyum dan tiba-tiba melihat ke beberapa orang di belakang kerumunan. Benarkan kakak seperguruan Riko Zeng? Riko Long, tetuamu dan yang lainnya juga berpikir dan menoleh. Aku tidak mengerti maksudmu. Saat ditatap oleh semua orang, ekspresi Riko Zeng menegang. Sejujurnya, saat aku memasang jaring langit dan bumi untuk menangkap Tobi Qiu, seseorang diam-diam mengingatkan Tobi Qiu dengan transmisi suara di pulau terpencil dan itu kamu bukan? Kata-kata Kenny Gu segera mengubah suasana adegan itu. Banyak kultivator melihat ke bawah dan mereka pergi untuk menangkap Eric Kin, tetapi Riko Zeng sebenarnya telah memberitahu pihak lain sebelumnya, benar-benar gila. Keringat bercucuran di dahi Riko Zeng dalam sekejap. Dia tidak menyangka bahwa detail dirinya seperti itu akan ditangkap dengan tajam oleh Kenny Gu. Dia memang mengingatkan Eric Kin dengan transmisi suara, toh nyawa beberapa kakak seperguruan mereka diselamatkan oleh Eric Kin dan Eric Kin juga orang yang paling dikagumi Riko Zeng. Mengetahui bahwa Riko Long dan lainnya telah memasang jaring langit dan bumi untuk menangkap Eric Kin, bagaimana mungkin dia tidak mengingatkan? Omong kosong, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Namun, Riko Zeng menggertakkan gigi dan dengan tegas menyangkalnya. Meski melakukan transmisi suara, dia juga tahu keseriusan masalah ini. Lagi pula, Eric Kin telah memberontak melawan Mingzu di depan umum, yang berarti dia bukan lagi kultivator dari Mingzu, meskipun dia tidak berpikir demikian. Dan dia masih di Mingzu. Jika dia memberitahu Eric Kin tentang tindakan Mingzu, itu jelas merupakan tindakan pengkhianat. Hukuman untuk pengkhianat sangat berat, jadi Riko Zeng tidak akan mengakuinya. Hehe, kakak seperguruan Zeng memang sangat berhati-hati dalam transmisi suara, bahkan menemukan lokasi yang jauh. Tapi aku telah mengamati situasi Reiki sekitar dan kebetulan kakak seperguruan Zeng tidak jauh dan transmisi suara akan memiliki Reiki fluktuasi. Kamu tidak dapat menyembunyikan ini dari aku. Kenny Gu tertawa. Aku transmisi suara ke adik seperguruanku, agar mereka dapat memerhatikan keselamatan, bantah Riko Zeng. Benarkah? Tapi setelah itu, aku juga menanyakannya. Aku tidak menyangka kamu memiliki banyak pertemuan sebelumnya, kata Kenny Gu dengan senyum main-main. Ternyata kakak seperguruan Zeng, kalian 6 orang dari Gunung Juxian adalah kultivator pertama dari Mingzu yang bertemu dengan Tobi Qiu di jalan surga. Saat itu, kamu dalam bahaya dan orang itulah yang menyelamatkanmu. Sejak itu, kalian terus mengikuti Tobi Qiu. Dia juga sangat adil dalam perjalanan dan memberi kalian banyak sumber daya kultivasi yang dia peroleh. Dan juga, cedera fondasi kultivasi kakak seperguruan Zeng telah disembuhkan juga,
yang membuatmu sepenuhnya berpihak pada Tobi Kyu dan bahkan menghadapi tetua Cui di depan umum untuk ini di kota kuno, lalu menindaklanjuti platform puncak bintang dan juga membela Tobi Kyu. Setiap kali Kenny Gu mengatakan sesuatu, ekspresi Riko Zeng dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Kenny Gu sangat hebat, dia menggali semua pengalaman mereka dengan Eric Kin. Tapi Riko Long dan tetua Mu semuanya mengerutkan kening. Tidak ada orang bodoh yang hadir, Kenny Gu tidak akan salah dengan Riko Zeng tanpa alasan dan Eric Kin dan kultivator Gunung Juxian telah melalui banyak hal, pihak lain akan memberitahu Eric Kin dan itu tidak mengherankan. Ini semua saat Tobi Kyu masih di Minzu, tapi setelah orang ini pergi, aku tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Riko Zeng menggertakkan gigi. Sayang sekali, kakak seperguruan Zeng, kamu masih keras kepala, tapi kudengar kamu juga menjaga baik-baik adik seperguruanmu. Menurutku, selama mereka terlibat denganmu, kamu harusnya akan mengatakan hal yang jujur, bukan? Kenny Gu tersenyum aneh, lalu mengangkat tangannya dan seorang adik seperguruan Riko Zeng langsung tertangkap di sisinya. Kemudian Kenny Gu menginjak kultivator wanita itu dan menjatuhkan cambuk panjang di tangannya. Terdengar suara nyaring dan kultivator wanita menjerit, kulitnya langsung terkoyak dan pakaiannya berlumuran darah. Kamu! Riko Zeng gemetar karena marah dan ingin bergegas, tetapi dihentikan oleh seorang penatua. Gadis ini adalah adik seperguruan termuda dari Gunung Juxian, yang biasanya diperlakukan sebagai saudara perempuannya sendiri olehnya, tetapi sekarang dia harus melihat Kenny Gu mencambuknya dengan cambuk. Kakak seperguruan Zeng, katakan yang sebenarnya, jangan paksa aku melakukannya. Ketika Kenny Gu melambaikan tangannya, banyak kultivator mengelilingi mereka, menatap 4 orang lainnya di Gunung Juxian. Kakak seperguruan. 4 adik seperguruan lainnya semuanya ketakutan. Gadis Suci Gu, kamu tidak punya bukti, jadi tidak pantas menyerang sesama murid seperguruan seperti ini. Tetua Jing tidak tahan dan berkata, Derek Jing, situasinya sudah sangat jelas. Jangan bilang kamu masih ingin melindungi orang-orang pengkhianat saat ini. Tetua Cui berkata dengan dingin. Tetua Jing, aku tidak memiliki keluhan dengan Riko Zeng dan aku tidak akan salah menuduhnya begitu saja. Satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab. Riko Zeng, aku pikir kamu harus mengakuinya. Ada begitu banyak master yang hadir, ada banyak cara untuk membuatmu berbicara. Kenny Gu mendesak selangkah demi selangkah. Riko Zeng merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Dia tidak menyangka transmisi suara untuk Eric Kin akan menimbulkan masalah yang begitu besar bagi rekan-rekan muridnya. Kenny Gu sekarang sepenuhnya mengendalikan urusan Minzu dan dia tidak mengakuinya. Adik seperguruan ini harus disiksa. Berikan mereka ke klan naga sisik, kami klan naga sisik lebih baik dalam masalah hukuman, kata Riko Long dingin. Kakak seperguruan Zeng, selama kamu mengakuinya, kalian akan terhindar dari siksaan itu. Apakah kamu masih tidak mau angkat bicara? Kata Kenny Gu. Berhenti menindas mereka, aku akui, aku melakukannya dan itu tidak ada hubungannya dengan adik seperguruanku. Riko Zeng mengembuskan napas. Plak. Begitu Riko Zeng selesai berbicara, dia ditendang ke tanah oleh tetua Cui dan seteguk darah langsung menyembur keluar. Kamu ternyata diam-diam menghubungi orang itu, dasar pengkhianat. Tetua Cui berkata dengan marah. Aku tidak berpikir aku telah melakukan kesalahan apapun. Apakah ada yang salah yang dikatakan kakak seperguruan Kyu? Kalian yang mengacaukan Minzu dan memaksa kakak seperguruan untuk pergi dari Minzu, apakah aku melakukan kesalahan? Riko Zeng berkata dengan dingin. Berani melawanku? Tetua Cui mencibir dan meninju dan menendang saat dia maju.
Karena Riko Zeng dekat dengan Eric Kin dan menentangnya sebelumnya, Tetua Cui sudah lama tidak senang dengan Riko Zeng. Tetua Jing tidak tahan, tetapi dihentikan oleh beberapa bawahan Tetua Cui. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Orang ini pengkhianat di antara kita. Gadis suci Gu, karena kamu tahu tentang ini, kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Riko Long tidak puas. Ketika Riko Zeng mengetahui pengaturanku, seluruh rencana selesai dan dia mengirimkan transmisi suara ke pihak lain, yang tidak mempengaruhi hasil akhir. Kenny Gu menggelengkan kepalanya. Bersambung.